time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Indonesia merupakan negara yang besar, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai banyak sekali kekuatan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, dasar negara, dan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, merupakan seperangkat pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila juga merupakan amanat yang disampaikan dalam UUD NRI tahun 1945. Pancasila dicirikan dengan beberapa hal sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dengan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, undang-undang dasar yang ada di Indonesia harus mengandung isi yang mewajibkan untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Ciri yang kedua yaitu negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, negara mengatasi segala paham, golongan, dan juga segala paham perseorangan. Ciri yang ketiga yaitu negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh sebab itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan juga permusyawaratan perwakilan. Kemudian ciri yang keempat yaitu negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan berdasar atas demokrasi ekonomi. Geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Berdasarkan dari informasi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia terletak di tempat yang strategis. Berikut ini adalah keuntungan yang didapatkan dari letak strategis Indonesia. Yang pertama, ekonomi. Indonesia dilalui oleh berbagai negara. Karena itu, Indonesia menjadi tempat transit atau hubungan perdagangan antara negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan juga Korea Selatan. Posisi Indonesia ini juga memberikan keuntungan karena rute dari transportasi perdagangan negara-negara lain tersebut menuju ke Asia Tengah, Eropa, bahkan Afrika. Where are you from? Indonesia. Letak Indonesia memungkinkan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dengan bangsa-bangsa dari negara lain. Kekuatan selanjutnya yang dimiliki oleh Indonesia yaitu bonus demografi. Indonesia memiliki warga negara yang cukup besar, yaitu sekitar 270 juta warga negara, dan menjadi negara keempat yang memiliki warga negara terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kemudian, penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan fertilitas menyebabkan penduduk yang berusia 15-64 tahun yang merupakan usia produktif menjadi meningkat dibandingkan dengan penduduk yang berusia anak-anak dan penduduk yang berusia tua hingga tahun 2040. Selain itu, Bank Dunia pada tahun 2019 mencatat bahwa ada sekitar 44,5% orang sedang menuju ke kelas berpendapatan menengah. Kekuatan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 1.331 suku bangsa, 719 bahasa adat, dan 200 produk hukum yang berlaku saat ini. Hal-hal itulah yang menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kompetensi multikulturalisme dan juga hidup damai berdampingan dengan satu sama lain. Selain itu, keberagaman Indonesia juga memiliki kekuatan yang penting karena setiap suku dari Indonesia ini memiliki keunggulannya masing-masing yang dapat membuat kita untuk bekerja satu sama lain. Selanjutnya, kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu sumber daya alam. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia merupakan negara dengan pengekspor terbesar kayu lapisnya, yaitu sekitar 80% di pasar dunia. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi minyak yang sangat melimpah, dan juga Indonesia mempunyai cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia. Selain itu juga Indonesia mempunyai hutan tropis terbesar
dengan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian Indonesia juga memiliki cadangan emas, tembaga, aspal, biji besi, dan bahan tambang lainnya yang cukup banyak. Kekuatan militer Indonesia. Indonesia memiliki kekuatan militer yang cukup disegani di dunia. Menurut Global Firepower tahun 2017, Indonesia menempati nomor 1 di ASEAN dan 14 di dunia dari 133 negara. Power Index Indonesia ini diperoleh dari 50 faktor dan 8 indikator utama, yaitu indikator potensi lokasi negara, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya logistik, sumber daya keuangan, kekuatan angkatan udara, dan kekuatan angkatan laut, dan kekuatan tentara. Selanjutnya adalah peluang bangsa dan negara Indonesia. Indonesia memiliki berbagai peluang dalam kehidupan global. Di antaranya yang pertama, dalam laporan berjudul The Archipelago Economic, McKinsey menegaskan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030. Hal ini dapat tercapai apabila Indonesia memenuhi syarat yang pertama, peningkatan produktivitas, peningkatan sumber daya manusia, pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta penyelesaian masalah terkait dengan infrastruktur. Selanjutnya yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. Karena hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, yaitu terbukanya wawasan masyarakat Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bersaing di kancah global. Selanjutnya sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini akan menjadi daya tarik bagi masuknya investasi ke Indonesia. Hal ini juga membantu bertumbuhnya perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, keberagaman budaya dan kekayaan tempat wisata. Keberagaman budaya dan kekayaan tempat wisata ini akan mengundang wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, dan ini juga akan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi sektor pariwisata yang ada di Indonesia merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Yang terakhir adalah peluang pusat industri makanan halal di dunia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan muslim terbesar di dunia, hal ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendirikan pusat industri halal di dunia. Sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang rendah. Indonesia memiliki Human Capital Index atau HCI sebesar 0,54 yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju, bahkan negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia. Hal ini berdampak pada produktivitas generasi yang mendatang. Anak-anak Indonesia yang lahir di saat ini diprediksi hanya mampu mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya di saat mereka berusia 18 tahun, yang berdasarkan keadaan pendidikan dan kesehatan saat ini, dan dominasi pekerja berkeahlian rendah yang pada tahun 2018 pasar kerja Indonesia yang masih didominasi pekerja dengan keterampilan rendah. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan di Indonesia masih sangat terpusat di Pulau Jawa yang menyumbang 58,48% dari total PDB nasional pada 2018. Wilayah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi berkontribusi jauh lebih kecil. Untuk mengatasi ketimpangan ini perlu dilakukannya pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong investasi di luar Jawa. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang dapat mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal. Di dalam sumber daya alam terdapat beberapa komponen yang sangat penting, seperti komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik misalnya seperti tanah, air, gas alam, dan minyak bumi. Dan yang kedua komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya seperti sumber daya alam laut di Indonesia diperkirakan memiliki potensi sebesar 17
triliun rupiah tiap tahunnya jika dikelola dengan baik dan benar. Belum lagi sumber daya alam lainnya yang terdapat di Indonesia ini yang sangat melimpah. Korupsi masih merajalela. Pada tahun 2019, Indonesia Corruption Watch atau IWC mencatat 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK dengan 580 tersangka dan kerugian negara sebesar 8,4 triliun. Selain itu, ditemukan juga suap senilai 200 miliar, pungli 3,7 miliar, dan pencucian uang 108 miliar. KPK juga mencatat total kerugian negara akibat korupsi sebesar 168 triliun selama 2004 sampai 2019. Untuk mengurangi korupsi, diperlukan kebijakan dan strategi dari pemerintah, termasuk penegakan hukum yang tegas dan transparansi yang lebih baik. Pungutan liar yang merajalela. Pungutan liar atau yang biasa disebut sebagai pungli ialah meminta sesuatu kepada orang lain tanpa menurut peraturan yang lazim. Pada tahun 2016 sampai 2018, Satuan Tugas Tangan Bersih Pungli melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 8.424. Contoh-contoh pungli yaitu 1. SIM tembak, lalu yang kedua parkir liar, lalu yang ketiga premanisme yang terjadi di pasar. Bencana alam. Sejumlah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang terjadi di Indonesia dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia. Kerugian tersebut tak hanya berupa material pembangunan yang rusak saja, tetapi juga dapat memperlambat laju perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, bencana alam juga dapat memakan korban jiwa yang sangat banyak. Konsekuensi Indonesia yaitu dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif, sehingga sering terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi yang terus-menerus menghantui Indonesia. Bangsa Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan-tantangan sebagai berikut. Yang pertama, dengan maraknya teknologi informasi, ideologi luar seperti radikalisme, konsumerisme, dan terorisme internasional masuk dan mempengaruhi bangsa Indonesia yang berdampak pada pola pikir eksklusivisme, pandangan intoleran, dan dampak destruktif. Bangsa Indonesia yang memegang teguh pendirian Pancasila atau ideologi Pancasila harus mampu dan wajib mempertahankan sifat maupun sikap cinta tanah air dan toleransi dalam mengurangi dampak negatif ideologi negara dari luar tersebut. Kemajuan teknologi membawa dampak negatif terhadap data pribadi dan privasi warga negara Indonesia di media sosial. Contoh data pribadi ialah nomor induk kependudukan, identitas diri, lokasi pribadi, dan lain-lain yang ditakutkan dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, negara wajib meningkatkan kekuatan cyber mereka dalam menjaga privasi dan data diri warga negara Indonesia. Dan warga negara Indonesia wajib meningkatkan literasi dalam menggunakan media sosial secara etis. Selanjutnya, dampak dari era globalisasi adalah penyeragaman budaya. Indonesia mempunyai banyak sekali budaya-budaya. Namun di era globalisasi sekarang, budaya-budaya tersebut ditantang oleh budaya-budaya luar seperti budaya Hollywood dan budaya K-pop yang banyak digemari oleh generasi muda. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan sekarang. Generasi muda sekarang banyak menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa sendiri, yang menyebabkan budaya-budaya di Indonesia menjadi berkurang kebanggaannya. Citra Indonesia dalam kehidupan global tidak sepenuhnya positif. Pandangan stereotip atau stigma Indonesia terbelakang. Indonesia miskin tidak membuat kita gentar sebagai satu bangsa. Justru kita terus
berusaha berkarya, membangun diri, dan berprestasi dalam berbagai bidang dalam ruang lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian kita telah berkontribusi untuk membangun negara yang lebih stabil.